Sebagai tonggak sejarah kebudayaan manusia, pertanian memiliki peran yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Menjadi salah satu faktor pembangun identitas bangsa, hasil pertanian di tanah Ibu Pertiwi telah tersohor sampai ke seluruh dunia. Dimulai dari para petani yang memangkul cangkul dan garut tanpa mengeluh, sektor pertanian tidak pernah berhenti melangkah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Musyafa dari kelas Penyuluhan Pertanian B NIM 190321100068 dari program studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Nah, dalam konten video kali ini saya berperan sebagai penyuluh pertanian subsistem hilir, yaitu bagian pemasaran. Nah, sebelum kita lanjut dalam pembahasan selanjutnya terkait program penyuluhan pertanian, alangkah lebih baiknya kita membahas apa itu program penyuluhan pertanian. Nah, program penyuluhan pertanian merupakan suatu arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Nah, dalam konten kali ini, saya, Musyafa, ingin melakukan penyuluhan pertanian dalam komoditas unggulan cabai di wilayah Kabupaten Klaten dengan mengambil tema pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam era revolusi 4.0. Nah, kali ini saya akan mengenalkan aplikasi SayurBox dalam mendukung kegiatan pemasaran dalam bagian subsistem hilir pada komoditas pertanian. Latar belakang dari adanya penyuluhan ini yaitu berdasarkan fenomena saat ini bahwa harga jual cabai anjlok yang mengakibatkan penurunan pendapatan petani, di mana pada bulan Juli dan awal Agustus sebesar 45-50 ribu per kilo, dan pada bulan September ini hanya sekitar 9 ribu per kilo, dilansir dari laman Tribun Jogja 2021. Sehingga perlu adanya upaya yaitu penyuluhan terkait pemasaran hasil komoditas pertanian. Nah, baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait pemasaran komoditas pertanian. Pemasaran itu dibagi menjadi dua, yang pertama offline atau tradisional dan kedua online. Nah, pemasaran offline atau tradisional ini memiliki banyak sekali kelemahan. Yang pertama yaitu adanya permainan tengkulak yang membeli komoditas pertanian dari petani dengan harga murah sehingga merugikan pihak petani. Dan yang kedua yaitu banyaknya tata niaga pemasaran, di mana setiap tata niaga itu mengambil keuntungan masing-masing sehingga harga jual di tingkat petani menjadi rendah. Pemasaran yang kedua yaitu pemasaran online. Pemasaran online merupakan pemasaran yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan juga internet. Pemasaran online memiliki banyak sekali kelebihan. Yang pertama, penyesuaian cepat terhadap kondisi harga di pasar, di mana pihak aplikasi akan membeli komoditas pertanian dengan harga sesuai dengan harga yang ditentukan di pasar, sehingga keuntungan yang didapatkan petani pastinya akan maksimal karena tidak adanya lembaga tata niaga pemasaran yang terlibat dalam transaksi ini, hanya ada petani dan pihak aplikasi. Dan yang ketiga yaitu pemupukan hubungan baik antara pihak petani dan juga pihak aplikasi, sehingga akan terjadi hubungan secara berkelanjutan dalam hal transaksi jual beli. Oleh karena itu, saya, penyuluh pertanian dalam subsistem hilir bagian pemasaran, ingin menyuluhkan kepada petani untuk bergabung menjadi mitra di aplikasi SayurBox. SayurBox merupakan platform online yang memudahkan konsumen dalam membeli buah dan sayuran segar langsung dari petani lokal. SayurBox ini juga memudahkan petani dalam memasarkan komoditas pertaniannya sehingga dapat mencapai keuntungan yang maksimal bagi petani. Dan berikut adalah gambaran dari SayurBox ada di samping. Kita kerja bareng petani sih end to end, jadi kita kasih tahu ini market lagi butuh apa, biar kita bisa planning bareng petani ini bareng-bareng gitu. Kita menggunakan AWS untuk membantu manage services online kita. Jadi petani bisa jual barangnya nggak kebuang, waste-nya minimal. Selain itu, terdapat testimoni juga bagi petani yang telah bergabung di SayurBox. Berikut ini adalah tayangan cuplikan testimoni dari petani yang telah bergabung dalam SayurBox. Nama saya Ilyas.
Kalau petaninya sih macam-macam ya, ada terong, ada jagung, ada ubi, ada cabai rawit juga. Pertama saya di sayuran organik sampai tahun 2005, sekarang udah mulai menggeluti sayuran-sayuran konvensional. Kalau pertamanya sih saya kena dengan sayur box, kita lagi kesusahan untuk ngeluarin hasil pertanian, menjual hasil pertanian. Karena kan pertanian tuh harganya turun naik ya, turun naik nggak stabil. Tapi setelah saya ketemu sayur box, emang orang-orangnya sayur box yang langsung terjun ke para petani, langsung bertemu dengan saya, dia langsung nawar harga ke petani langsung, dan alhamdulillah dia bisa membayar lebih dari modal yang kita gunakan untuk di pertanian ini. Kalau waktu dulu sebelum ketemu sayur box, ketika produksi bagus, harga lagi anjlok gitu, harga turun. Jadi kan kalau kita ngikutin pasar itu, kadang-kadang pas kita lagi nanam harga lagi tinggi. Kayak cabai harga kalau kita lagi nanam di 100.000, pas kita lagi panen harga cuma 8.000 gitu. Setelah kita ketemu sayur box, harga itu kan tetap. Permintaan sayur box agak lumayan meningkat, banyak. Saya juga nggak dari kebun sendiri, tapi dari rekan-rekan kelompok-kelompok tani yang ada di Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Ciawi itu udah mulai bekerja sama. Dari satu kelompok tani aja udah lebih dari 20 orang dari satu kelompok tani, sementara satu kecamatan ini bisa nyampe 20 kelompok tani gitu. Ya mudah-mudahan sayur box bisa menyerap seluruh hasil produk pertanian, bukan hanya saya aja, dan mudah-mudahan sayur box bisa menjual ke konsumennya lebih banyak dari yang sekarang. Sayur box mantap membantu petani kecil, mudah-mudahan bisa berjaya terus. Lalu bagaimana sih cara mendaftar menjadi mitra dalam sayur box ini? Baik, berikut ini akan saya jelaskan terkait mekanisme pendaftaran bagi petani yang ingin bergabung dalam mitra sayur box. Yang pertama, hubungi WhatsApp resmi sayur box melalui nomor yang ada di samping. Kemudian setelah itu, pihak aplikasi akan mengirim formulir yang akan diisi oleh pihak petani. Setelah mengisinya, petani dapat mengirimkan formulir itu kepada agen aplikasi. Selanjutnya, dari pihak aplikasi akan mendatangi petani secara langsung dan akan mengurus keberlanjutan dari kerjasama tersebut. Mudah bukan? Lalu apa sih keuntungan dari bergabung menjadi mitra sayur box? Yang pertama pastinya mensejahterakan petani lokal. Dan yang kedua yaitu mendapatkan keuntungan maksimal karena langsung dijual kepada pihak aplikasi tanpa melibatkan lembaga pemasaran. Dan yang ketiga yaitu keberlanjutan hubungan antara petani dengan pihak sayur box. Dan yang keempat yaitu meningkatkan pendapatan petani lokal karena keuntungan yang didapatkan maksimal. Dan kelima yaitu membentuk petani yang cerdas berintegrasi dengan teknologi dalam hal pemasaran. Dan yang terakhir, membuka cakrawala petani bahwa peran teknologi informasi berperan penting dalam sektor pertanian. Nah, sebagai penutup, pemasaran online yang berintegrasi dengan teknologi informasi merupakan solusi dari permasalahan dalam jual beli komoditas pertanian, di mana nantinya pendapatan yang diterima oleh petani akan menjadi maksimal karena dapat memangkas saluran pemasaran sehingga margin yang dikeluarkan petani tidak begitu besar. Diharapkan dari adanya penyuluhan pertanian ini terkait pemasaran online ini, sayur box dapat diikuti dan diterapkan petani yang ada di Indonesia, sehingga nantinya Indonesia dapat mengikuti perkembangan yang ada saat ini, yaitu era revolusi 4.0. Ayo petani Indonesia, buruan join dalam sayur box. Sayur box, petani bisa, Indonesia jaya. Sekian, terima kasih.